misalkan mau bilang pendemo itu harus menirukan Nabi Musa, berarti yang niruin Firaun siapa? Disiram air bekas kotoran anjing. Ketika mau berangkat sholat, kotoran anjing kan najis. Ya, jadi pembekakan itu memang karena posisi bearing tadi itu berada di pangkal ya, di pangkal daripada kemaluan. Di pangkal? What do you mean di sininya? Gue kemarin bingung banget ketika ada orang ngirimin video ini dah. Hah? Jangan ditutup dulu TNM-nya. Saya masih mau kerja. Keluarga saya butuh makan. Jangan TNM ditutup. Mana saya mau sekolah. Kaget banget kan? Ternyata ini adalah tentang ada klub malam gitu kayaknya. Namanya Theater Night Mart. Singkatannya sih TNM juga ya. Tapi kan dredeg, Cok. Tiba-tiba ada orang nge-DM, "Bang, TNM mau ditutup." Kena banget tuh gue langsung, jangan, enak aja. Dan ini disambangin ormas karena ada indikasi yang ya begitulah ya. Ya oke, halo calon jenazah semua, bagaimana kabarnya? Gimana nih melihat dunia yang begini-gini aja, mau jadi apa ya kita? Ada beberapa hal yang terjadi sebenarnya di internet, banyak sebenarnya, cuman rada membingungkan untuk gua nyari tahu apa yang sekiranya bisa gua bawakan ke lu. Makanya video kali ini agaknya akan sangat random sekali ya. Mari kita berusaha untuk membuatnya tetap menyenangkan karena bahasan nggak jauh-jauh dari politik, nggak jauh-jauh dari Sarwenda. Kenapa Sarwenda jadi penting gitu? Gua urusan artis ntar dulu. Masalahnya kalau perkaranya bukan Sarwenda, pasti ujung-ujungnya akan kita ke politik lagi. Yang mana gue yakin sekali lu yang nonton udah cukup capek kan dengernya. Maksudnya nggak ada habisnya. MBG lah, Kopdes Merah Putih. Lu tau gak sih Kopdes Merah Putih manajer yang diterima itu akan latihan militer? Udah latihan militer. Apa hubungannya sama Kopdes dan latihan militer tuh? Ya udah. Ya kemarin MBG aneh banget, bro. Kejagung kan nangkep bos vendor motor listrik. Jadi tersangka baru kasus MBG. Namanya siapa? Namanya Andri Mulyono. Andri Mulyono, maksud gua. Iya. Perpaduan nama yang aneh sekali. Anyway, ada informasi dulu. Informasi ini sepertinya akan cukup berguna untuk lu, untuk safety-nya kita. Jadi gini, konteks dulu. Mantan ketua BEM UGM, Tio Ardianto, itu karena sekarang lagi vokal banget, apalagi ingin marah-marah sama pemerintah, itu tiba-tiba menemukan alat pelacak di mobilnya. Di mobil yang dia tumpangi. Mobil ini adalah kepunyaan dari saudaranya kalau gua nggak salah. Tapi mobil yang dinaikin ini ternyata ada pelacaknya. Pelacaknya namanya adalah PBX Finder dan ditemukan di bawah mobil, di kolong mobil. Ini ya. Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PBX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang hari sedang berkuasa. Dan tidak hanya satu, ada dua. Yang satu lagi itu bentukannya lebih kecil, kayaknya ditaruh di sekitaran pelek gitu, terus dilem pakai lakban gitu. Di mana ini sangat menakutkan ya kawan-kawan, karena kita nggak tahu apa yang sekiranya akan mereka lakukan dengan data informasi lokasi kita. Masalahnya ini kendaraan, tiba-tiba kita dipepet di tol gimana?
makanya ini ngebikin awareness orang-orang lebih lagi tentang GPS trackernya itu sendiri. Jadi konteksnya gini, GPS tracker ini itu ada banyak sekali tipenya. Yang paling dikenalin orang, yang paling mudah dicari dan dibeli itu AirTag sebenarnya. Tapi sekarang udah banyak dupenya, udah banyak varian-varian yang harganya jauh lebih murah. Dulu tuh seinget gue AirTag satu biji tuh, satu biji 400.000, terus satu paket tuh 1,4 deh kalau gue nggak salah, isi 4. Jadi kayak ini tuh untuk satu biji. AirTag mahal lah hitungannya kalau AirTag. Nah nih 4 pack tuh 1,7. Dan sistem kerjanya mereka itu sederhana sekali. Jadi intinya gini, si GPS ini itu tidak bisa berdiri sendiri. GPS ini memanfaatkan konektivitas Bluetooth yang terpancar dari apapun yang sekiranya punya Bluetooth. Maksudnya kayak laptop, jam, mungkin speaker, Bluetooth yang pada akhirnya terkonek ke HP, kemudian dia akan memancar entah gimana caranya, tapi intinya si GPS ini membutuhkan Bluetooth untuk bekerja gitu ya. Batasannya itu yang saya tahu, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau misalkan tidak ada Bluetooth di sekitar, ini GPS nggak akan kedetek. Let's say lu lempar ke hutan deh yang nggak ada teknologi bernama Bluetooth, ya itu nggak akan kedetek, hilang aja. Nah, beruntungnya karena dilacak dengan Bluetooth, HP-HP terbaru itu punya notifikasi kalau semisal lu ngebawa GPS tracker ini. Yang mana GPS tracker ini ditaruh dengan sengaja oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Dan kan nggak tahu ya, maksudnya orang-orang jahat ini di kepalanya kayak apa. GPS tracker ini sederhananya ditaruh atau ditempelkan di dalam barang-barang yang sekiranya akan hilang, kayak dompet, tas, kunci mobil, kunci motor. Kunci motor kan kadang ketika kita butuh hilang entah kemana gitu kan. Jadi bisa dipencet dari si aplikasi Find My Phone atau Find My iPhone. Ketika dipencet ntar alatnya nyala, lu akan menemukan barang itu. Kalau orang jahat itu bisa jadi ya ditaruh di kendaraan lu, di tas lu, dengan maksud untuk berbuat jahat. Ini tuh kasusnya banyak sekali di US sana, dimana ada tracker-tracker yang dipasangin ke mobilnya cewek atau orang-orang tidak berdaya, baru kemudian nanti dibegal. Oh serem banget bro, serem. Untuk menyalakan notifikasinya, kalau iPhone tuh gampang sebenarnya, kayak lu tinggal cari ke bagian notifikasi, di bagian notifikasi nanti ada tracking notification, di tracking notification ya udah nanti lu aktifin aja. Jadi kalau somehow ada alat pelacaknya orang ngikut elu, ya bakal ada notifnya. Notifnya kurang lebihnya sama kayak ini. PBX Finder ditemukan bergerak bersama Anda. Kalau Android itu namanya, lu ke setting, Safety Emergency, Unknown Tracker Alerts. Ininya harus dinyalakan. Gua nggak tahu pasti ya ini iOS berapa atau Android berapa untuk sampai kira udah settingan kayak gini. Tapi intinya HP-HP terbaru sih harusnya ada ya. Terbaru kayaknya mahal artinya. Mungkin kawan-kawan bisa bantu saya. Tapi ini sangat berguna untuk memprevent hal-hal seperti ini kejadian ke elu, karena seram sekali. Kita nggak tahu apa yang akan mereka lakukan, men. Nyilu banget. Meskipun demikian, yang menyebalkan dari kasus ini adalah, jadi kan intinya Tio Ardianto nemuin ada tracker di mobilnya. Tiba-tiba hadir orang-orang di internet yang justru mempertanyakan, Tio dapat duit dari mana bisa beli mobil itu? Sih, nyambung tuh, obrolan apa? Lah, aneh banget internet lu, men. Gak ngerti gua. Terus ada orang-orang yang bilang kalau si Tio-Tionya masang itu ke mobilnya sendiri. Terus ada orang-orang yang bilang kalau itu mobil rental. Mobil rental jelas lah dipasangin tracker, soalnya kan rental. Kalau hilang gimana? Wah, aneh banget, men. Aneh banget sirkulasi obrolannya, sumpah. Terus, ini sedikit ya. Tiba-tiba ada BEM bersatu yang mana diisi oleh ketua BEM dari beberapa kampus yang sepertinya berseberangan dengan BEM yang kemarin demo ya, nggak tahu gua. Ketua BEM Fakultas Hukum Unisia, UIJ, UNAS, Al-Aqidah, UNJ, Unpam, UIC, Unindra, BSI, Setiami. Jadi kayak ada perkumpulan mahasiswa baru yang berusaha
ngomong kalau si Tio yang tadi mantan ketua BEM itu katanya ada afiliasinya sama partai. Kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi kayak lagi ada I don't know, sikut-sikutan atau apa. Yalah. Dinamis sekali perpolitikan ini. Meskipun Badan Perwakilan Netizen bilang kalau aliansi BEM Bersatu adalah ya intinya lu dapat info tentang perkara tracker tadi deh, itu berguna banget soalnya. Preventif aja, takutnya lu diikutin orang gak dikenal tiba-tiba dia apain loh. Ya. Oke. Selingan. Menak atau Menteri Agama harap pendemo tiru Nabi Musa bicara santun ke Fir'aun. Gue punya 2 pertanyaan di sini. Pertama, kapasitas kita sebagai manusia yang boyo di manusia aja gitu. Maksudnya kita nggak bisa seperti Nabi. Maksudnya Nabi menjadi Nabi for a reason gitu. Kita mah manusia susah. Sesabar-sabarnya kita tidak bisa seperti Nabi. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan mau bilang pendemo itu harus menirukan Nabi Musa, berarti yang niruin Firaun siapa? Selamat malam kawan-kawan, apa kabar? Baik, sehat, mantap, yuk kita ke bahasan lain yang gue temukan di internet. Kenapa gue bawa ini? Oh, ini ada orang nyari jodoh, umur 39 tahun, gak punya kerjaan, tiap hari cuma rebahan sambil scroll-scroll HP. Kadang cuma mancing, tapi rajin ibadah, khatam Quran 7 kali, dan hafal ribuan hadis dan artinya. Mau nyari istri yang bisa diajak kerja sama, istri yang kerja mencukupi segalanya, dan saya yang membimbingnya ke surga. Allahu Akbar Gusti Pangeran. Lu hafal ribuan hadis tapi lu tidak mengerti bagaimana caranya memperlakukan istri? Kan harusnya lu yang kasih nafkah, kocak gimana sih? Ini kalau Umar bin Khattab tahu langsung dipukul tuh dari belakang. Kerjaan cuma mancingnya. Yalah aneh. Jadi sorry. Mari kita ngomongin tentang perkara bertetangga ya. Karena ini ada perkara yang sangat amat aneh nih, datang dari kehidupan berbangsa dan bertanah air. Dalam kehidupan bertetangga, kan masing-masing tempat beda ya, masing-masing orang beda. Tergantung bagaimana lu, tergantung bagaimana tetangga lu dan apa segala macemnya. Mungkin ada yang suka sama lu, mungkin ada yang gak suka sama lu. Seperti yang terjadi di video ini, yang mana kita sih nggak bisa ngambil kesimpulan utuh ya, cuman berdasarkan CCTV. Tapi aneh banget tuh. Gara-gara jarang nyapa tetangga, wanita ini selalu disebut bantingan pintu. Hah? Bantingan pintu? Oke, motor parkir di situ. Santai aja bang. Kenapa? Pagar dibanting. Lah, orang marah-marah tiba-tiba. Lu ngapa sih? Lah perasaan video yang gue lihat awalnya nggak begini dah. Video awal yang gue lihat tuh cuma nutup pagar. Gue nggak tahu ada digeber-geber motor. Lu ngapain geber-geber motor? Manasin motor tuh nggak harus digeber-geber, Pak, bener dah. Jebol mesin lu ntar. Ih, Allahu Akbar. Ini suara setengah loh, kalau gue fullin kayak apa? Lah bukan. Ini mah dia geber-geber. Oh ini yang dia banting pagar nih.
Kenapa sih bang? Apa emang dia marah-marah? Apa harinya lagi buruk? Apa? Kenapa sih? Katanya gara-gara gak pernah nyapa tetangga, orang ini selalu disambut kayak. Ada curhatan seorang wanita di medsos menjadi perhatian warganet setelah dia mengaku kerap mendengar suara pintu pagar, pintu rumah hingga jendela dibanting setiap kali melintas di depan rumah tetangganya. Kenapa sih? Menurut pengakuannya persoalan tersebut bahkan telah dimediasi dan melibatkan ketua RT. Namun tetangganya disebut merasa kesal karena dirinya dianggap jarang menyapa saat berpapasan. Waduh, ini untuk seorang introvert bingung banget tinggal di sini nih. Setiap saya lewat atau bahkan saat berada di teras rumah sendiri, kejadian seperti ini terus terjadi. Apa sih? Yang waras ngalah. Kenapa? Ya maksudnya gini, ada beberapa mungkin kehidupan lu dan tetangga yang tidak ketemu mungkin dan jadi tidak baik. Gue bingung banget ini kejelasan gimana. Karena kalau lu inget perkara Mas Riah ya, kan wah masih sangat fresh diingatan kan tentang bagaimana seorang ibu-ibu paruh baya melemparkan air kencing dan beraknya di depan rumah orang gitu sampai dia akhirnya di penjara, and then tetangga-tetangganya pada syukuran ketika dia di penjara. Maksudnya kalau misalkan lu punya tetangga kayak gini, apa yang akan lu lakukan, men? Itu bukan salah lu gitu. Kenapa dia hadir dan bersikap seolah-olah kayak dunia yang jahat sama dia, padahal dia yang jahatnya. Kabar terbarunya bahkan dia sempat melakukan itu bulan lalu, di bulan-bulan Mei. Dia kembali membuang bekas oli sama sampah deh, seinget gue. Tapi kali ini nggak yang dilaporin atau apa segala macem. Mungkin orang yang rumahnya jadi korban tuh udah kayak capek banget, jadi kayak udah tungguin aja ntar juga meninggal gitu kali. Nggak tahu gua apa lagi. Lebih cepat ditunggu meninggal daripada ditunggu berubah kayaknya. Nah, masalah yang kurang lebihnya sama itu juga terjadi di Tangerang. Lebih tepatnya di Kecamatan Pasar Kemis. Awal-awal video yang viral, yang rame diomongin sama orang-orang adalah video ini. Captionnya serem banget cuy. Momen ketika warga disiram air bekas kotoran anjing saat sedang berangkat sholat. Nih, kenapa sampai keluar kalimat kayak gini? Disiram air bekas kotoran anjing ketika mau berangkat sholat. Kotoran anjing kan najis. Kotoran apapun najis gak sih? Maksudnya berak apapun tuh najis. Kalau kena orang yang mau sholat kan jadi nggak sah sholatnya, gimana dah? Bisa kita lihat dari videonya, dia seperti rajin sekali menyirami jalanan yang sebenarnya gue juga nggak ngerti untuk apa. Kalau alasannya adalah supaya nggak panas dan nggak berdebu, ini kan udah malam. Apa yang dikejar sih gitu kan? Sebuah aduan warga menyoroti aksi salah satu penghuni rumah yang dinilai sangat mengganggu ketertiban lingkungan. Pasalnya oknum tersebut dilaporkan sering menyiramkan air bekas anjing, terkadang bercampur kotoran, dari dalam pagar ke jalan umum hingga mengenai orang yang lewat. Tak hanya itu, area depan rumahnya juga diberlakukan zona steril parkir secara sepihak di mana ban kendaraan yang nekat berhenti akan langsung dikempeskan. Oknum ini juga disebut sering menyapu sampah halaman rumahnya ke depan rumah tetangga. Aksi yang sudah terjadi berulang kali ini diharapkan mendapat perhatian dari pengurus RT RW. Terus ada source-nya. Source-nya adalah TikTok anak Pak RT sebelah. Pergilah gua ke akun TikTok-nya. Ternyata perkaranya panjang. Ada banyak sekali video yang sekiranya berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Informasi yang gua dapatkan, semua ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Bikin resah warga RW 7 dari 2021 sampai detik ini. Ini dari yang udah gue catat ya. Jadi 2021 itu awalnya tuh baru konflik-konflik yang ya berupa ketidakcocokan sosial gitulah. Mungkin nggak bisa berbaur, nggak bisa bergaul atau apa gitu. Terus 2022 mulailah adegan penyiram-nyiraman itu. Jadi guys,
Orang ini udah yang ke 10.000 juta miliar kali nggak kapok-kapok nyiramin air bekas anjing ke jalan dan orang lagi lewat. Suka nyiram air bekas anjing plus ditambah topping tai-nya ke jalanan umum yang dipakai orang lewat atau orang mau sholat. Sampai nyiprat bahkan kesiram. Dan tahu yang lebih gongnya lagi, dia nyiramin dari dalam keluar lewat atas pagar bagaikan air terjun. Terus depan rumahnya nggak boleh parkir, kalau parkir dikempesin pakai linggis. Depan rumahnya nggak boleh ada sampah, daun jatuh sekalipun. Kalau ada nanti bukannya dibuang tapi malah disapu ke depan rumah orang. Intinya kelakuannya kayak iblis. Nah, ada nih beberapa video yang ngasih lihat contoh kelakuannya. Nah, nyiram begitu, nyiram majer gitu. Nah, ini ada orang baru pulang sholat nih. Kedengeran gak suaranya cuy? Apa lo? Iya lo. Orang numpang lo begitu lo. Laki lo yang pakai begitu lo. Lo. Apa lo? Lo mau orang numpang aja begitu lo. Bawa. Ayo. Muka lo. Waduh, cuy. Kenapa itu? Weh. Santai, kenapa sih? Waduh. Trust me, rutinitas dia setiap jam 5-6 sore adalah nyapu dan nyiram. Always dilakukan tiap hari, aku sampai hafal jamnya. Kalau misalkan dia nyiramnya siang hari, kita bisa positive thinking kayak, oh, mungkin panas, mungkin debu. Apanya yang panas? Ini kayak nggak peduli, kayak wah, bodo amat. Ini anak lagi lewat naik sepeda. Ya Allah, disiram cuy. Ini kejadian 2025. Oh, diomelin sama bapak-bapak nih. Ditegur malah ngajak ribut, galakan dia. Dan lu tahu dia malah nyiram air lagi. Waduh. Terus ini apa? Ini mobil tamu tetangganya, nggak parkir depan rumah dia. Dan nggak lama juga parkir di situ. Kalian lihat apa yang dilakukan? Rela keluarin motor dan parkir di tengah jalan. Mana? Ini. Dia ngeluarin motornya. Terus motornya sengaja distandarin di tengah. Oh, kan kalau kayak gini jadi nggak bisa lewat. Oh, orang yang mau lewat harus minggirin motornya. Ya Allah, repot banget ya kehidupan bertetangga dan bertanah air ini. Ya Allah Tuhan. Oh, ini mau ngeluarin mobil nih, nggak bisa kehalang. Jadi geser motor. Capek. Mungkin dia ada keselnya juga sama orang yang parkir mobil di sini sih, tapi capek. Air bekas mandi anjing, pel-pelan pup anjing disiram ke jalanan umum. Gue kalau jadi tetangganya akan apa yang gue lakukan ya? Oh, dia pernah bawa backingan dan ketua ormas untuk melindungi dirinya dari warga. Gokil, punya backingan. Apa itu yang membuat dia merasa pede dengan semua apa yang dia lakukan? Gak ngerti. Maghrib cuy, ini selalu tiap maghrib, mau maghrib. Hobi apa gimana ya? Ini ada video yang gak akan gue kasih lihat ke lu tentu saja, tapi videonya ngasih lihat bukti air yang disiram ada pup doginya. Sempat ada video ini juga. Jadi ceritanya mau ada tenda gitu, kayak mau ada acara gitu dah. Ketika warga mau pasang tenda, motornya ditaruh di situ. Artinya kayak yang punya dunia banget, kayak jalanan milikku. Kalian tidak ada hak apa-apa. Motor ditaruh sini, bro.
Astagfirullahaladzim. 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 Mau pasang tenda langsung naruh mobil depan rumah, motornya sengaja taruh agak ke tengah. Padahal gue udah bilang geser aja, nggak usah taruh pas depan rumah. Tapi bapak-bapak greget. Mau tahu dia sebatu apa katanya, kata bapak-bapak. Justru waktu yang kayak gini kita manfaatin. Iya. Silakan lo menyerah begitu tapi budek hatinya bodoh lo hatinya. Sabar nggak sabar. Kalau nggak pasrah aja. Sertifikat keluarin Chaos. rumah lo batas mana? Chaos. Ingat bang, kalau mati itu di tanah. Keluarin sertifikat. Bikin orang Milvia aja. Kayaknya yang ngevideo ini udah kesel banget ya kayaknya ya. Puncak insiden ini terjadi di 30 Mei 2026. Dinaikinnya berarti 1 Juni 2026. Kemudian ada mediasi yang dilakukan. Bahwa bapak-bapak di sini, ibu di sini mulai Mediasinya intinya minta supaya si suami istri ini berhenti untuk menyiramkan air ke depan rumahnya. Tapi di 2 Juninya mereka melapor ke polisi usai digeruduk warga karena mereka beranggapan kalau mereka disakiti. AKP Humaydi mengatakan polisi sebelumnya telah memediasi pria yang menyiram air ke warga yang hendak sholat dengan beberapa warga dan perangkat lingkungan. Namun A kembali mengulangi perbuatannya hingga membuat warga kesal dan mendatangi rumahnya. Humaydi menyesalkan peristiwa tersebut kembali terjadi baru-baru ini. Bahkan kejadian terbaru membuat cekcok antara warga dan A berujung kontak fisik. Saudara A mengaku menerima kekerasan hingga membuat laporan ke Polsek Pasar Kemis. Dia ngelapor balik. Enggak, maksudnya dengan kelakuan kayak gitu ya. Ini di luar semua objektivitas dan apa nih maksudnya? Lu nyiram orang lewat, men. Lu berharap apa? Lu berharap dapat kata-kata mutiara. Oh, mantap ibu, gokil. Enggak kan? Berantem kan yang ada. Udah dibikin surat mediasi ini, katanya udah berkali-kali dibikin. Udah mediasi lebih dari 3 kali dan dia selalu tanda tangan perjanjian, tapi seminggu setelah tanda tangan selalu berulah lagi. Jadi udah nggak bisa diajak ngomong baik-baik. Wah. Udah pakai di atas materai tapi tetap dilanggar, ya gimana dah? Kehidupan apa ini? Inilah mungkin alasan kenapa dia ngelapor ya. Kemarin dia kena keroyok lagi karena geram, kayak kakek mau sholat disiram sama dia. Pihak aparat angkat tangan sampai detik ini dan bilang diserahin ke warga. First of all, gue nggak tahu apakah polisi bisa melakukan ini atau enggak. Aparat angkat tangan, kok bisa? Sekarang pasangan itu lapor dan visum masih diproses. Bantu up guys, tolong warga TikTok kekuatanmu biar dia pergi dari perumahan kami. Ya. Apakah sudah selesai? Oh belum. Ini kabar terakhirnya 1 minggu yang lalu. Terpantau masih siram sampai saat ini. Nggak hanya siram tapi buang sampah makanan di jalan umum. Sampah makanan. Wadaw. Enggak kan dia bisa ngebuang airnya ke got ya? Kenapa harus di jalan banget sih? Lu nyuci motor sekali 2 kali sih kayaknya masih dimaafkan ya. Tapi kalau setiap hari terus sampai ada orang lewat disiram sih pantas orang gedek. What else aja lu berharap apa lagi gila? Bantu up Polresta Tangerang. Ayo guys, Polresta Tangerang ini gimana sampai sekarang, sampai detik ini, hingga detik ini nih. Apa yang harus lakukan kalau itu adalah tetangga lu, men? Ih. Mediasi, masalahnya mediasi udah berkali-kali, cuy. Mediasi udah lebih dari 3 kali. Ketika dia udah mediasi 3 kali tapi nggak berubah, kan berarti yang jadi problem adalah pribadinya mereka ya. Kita bisa apa? Sepertinya mari kita tunggu aja ya update-nya gimana. Semoga yang terbaik. Dan semoga kita tidak ketemu dengan tetangga seperti ini. Amin, amin. Iya. Mari kita bawakan bahasan yang dari kapan tahu pengen gua bahas. Jadi gini. Ada orang iseng
Berujung operasi bedah. Ada pria di Samarinda nekat pasang bearing motor di alat vitalnya. Bearing motor. Dibantu. Langsung berapa aja, berapa. Tengah lagi. Ya, jadi pembekakan itu memang karena posisi bearing tadi itu berada di pangkal ya. Di pangkal daripada kemaluan. Di pangkal? What do you mean di sininya? Waduh. Si pasien ini dan terjadi pembekakan itu dari ujung bearing sampai ke depan, sampai di kepala, dan itu pembekakan yang sangat-sangat luar biasa. Dan dari ujung bearing, jadi dia di pangkal adanya. Pembekakannya dari ujung bearing sampai ke pangkal kepala. Aduh, nyilu sudah banget itu. memerah dan sudah terjadi infeksi di sekeliling lingkaran daripada kemaluan tersebut. Akhirnya kami dari Damkar Posko 5 berkoordinasi sama pihak dari RS Hermina, dan akhirnya Hermina menyetujui untuk pasien dibawa ke rumah sakit. Setelah tadi dilakukan observasi dari dokter spesialis bahwa harus dilakukan tindakan operasi besar karena ada pembuluh darah yang memang harus segera disambung seperti itu. Aduh, putus dong berarti. Aduh, hidupku. Detailnya adalah jadi inisialnya R ya, orang ini inisialnya R, tinggal di Samarinda. Mengaku awal kejadian bermula karena iseng mencoba memasang bearing motor ke alat vitalnya. Namun setelah terpasang, benda logam tersebut tidak dapat dilepaskan kembali. R awalnya tidak merasa ada gangguan yang berarti sehingga tidak langsung mencari pertolongan. Namun beberapa hari kemudian kondisi mulai memburuk. Alat vitalnya mengalami pembengkakan dan rasa sakitnya semakin hebat. R mengaku sempat mencoba melepaskan bearing itu sendiri hampir seminggu. Selama hampir 1 minggu. Kemudian kondisi mulai memburuk, alat vital mengalami pembengkakan dan rasa sakit yang hebat. Lama-kelamaan bengkak jadi agak susah bergerak. Kalau sekarang buang air kecil lumayan sakit. Saya bingung minta bantuan ke siapa lagi. Akhirnya ngelaporlah dia, datang ke Damkar Posko 5 Samarinda jam 2 siang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, petugas melihat kondisinya sudah cukup serius karena terjadi pembengkakan besar. Ada salah satu artikel yang bilang bahkan, waktu saya periksa itu kulit bagian dalamnya sudah mulai terkelupas dan menempel di bearing bagian luar. Jadi memang sudah serius sekali. Aduh, gimana ini membayangkannya. Akhirnya koordinasi sama rumah sakit, harus dilakukan operasi. Karena ada pembuluh darah yang memang harus segera disambung. Aduh, wah. Pertanyaan sebenarnya, maksudnya kan pertanyaan adalah kenapa kan? Kenapa? Why? Ternyata jawabannya adalah satu, iseng, yang mana pihak damkar bingung, heran karena umurnya sudah dewasa, bingung, nggak ngerti. Terus 2, pihak keluarga mengungkap korban ternyata memiliki riwayat orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ini gue baru tahu nih. Meski sehari-hari masih bisa bekerja dan berkomunikasi normal, keluarga menyebut korban terkadang kambuh sewaktu-waktu. Ada riwayat ODGJ dan pegang kartu kuning. Mungkin pas kambuh dia melakukan hal tersebut. Jadi ya gue sih respect sama abang-abang damkar ya. Maksudnya pasti shock sekali itu. Kan kami laki-laki mengerti bagaimana kesusahan laki-laki lain kan. Khususnya ini adalah tentang barang yang kita kenal dari kecil ini. Melihat ada orang kesakitan gara-gara bearing motor. Technically speaking gue nggak tahu bearing yang dimaksud tuh bagian yang mananya. Apakah bagian yang besar atau bagian yang kecil atau tempat buat naroknya. Apapun itu bearing.
Ya ada indikasi ODGJ, mau gimana lagi ya? Masalahnya yang cukup membuat gua shock adalah ini bukan kali pertama. Di Samarinda di tahun 2024 lalu sempat ada hal yang sama yang juga terjadi. Kata gua, ada apa di Samarinda? Di tahun 2024 lalu, seorang pria berinisial HW 39 tahun datang dalam kondisi darurat dengan cincin bearing motor terpasang di alat vitalnya. Hari Rabu 25 Desember 2024, selisih ya kurang lebih 1,5-2 tahun lah. Kasus unik ini melibatkan petugas Disdamkar Kota Samarinda. Penanganannya pun harus penuh kehati-hatian demi mengeluarkan bearing motor yang tersangkut di alat kelaminnya. Kenapa harus dikeluarkan? Karena pasien tidak bisa buang air kecil. Sakit banget men, gak bisa buang air kecil tuh. Anyang-anyangan. Ia menjelaskan selama proses pemotongan pihaknya memang sempat menghadapi kendala karena bearing tersebut terbuat dari baja dan cukup tebal. Iya dong, karena kan memang untuk dipasang di motor, bukan di titit. Ada reasonnya gitu. Ini tuh untuk membuat motor bisa gerak. Bearing motor kan ini posisinya di sini. Fungsinya apa? Fungsinya supaya ban bisa berputar. Iya nggak sih? Iya dong. Lu nggak berharap titik lu bisa muter kan? Maksudnya. Ini si HW ini kenapa dah? Fajar menambahkan bahwa saat ditanya alasan memasukkan bearing tersebut, pasien hanya diam dan tidak memberikan keterangan. Meskipun ada kendala, tim berhasil menuntaskan tugas dengan baik. Ini bukan kecelakaan biasa. Baginya ini merupakan pengalaman yang sangat tidak biasa sepanjang karirnya dalam melakukan tugas penyelamatan. Oh Lord, 1,5 jam bearing tersebut terpasang sejak di rumah, dibawa ke rumah sakit, berjibaku 30 menit di rumah sakit, akhirnya berhasil dilepaskan. Total 1,5 sampai 2 jam lah. Benar-benar di luar dugaan. Oleh karena itu kawan-kawan, percayalah, tidak semua ide-ide di kepala boleh dicoba. Tidak semua ide-ide di kepala harus dilakukan. Ada beberapanya yang biarkan tetap menjadi ide gitu. Maksudnya intrusive thought tuh kita tidak boleh kalah dengan itu, maksudnya gitu. Ya Tuhan, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul. Ya, berarti gua rasa itu aja dulu untuk video gua kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menemani kawan-kawanku yang kucintai dan kubanggakan. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Itu aja, nama gue Andri, sekian dan oh, BTW ngomongin tentang perkara tetangga, gue lupa. Tolong waspada sama modus jual abate. Jadi baru-baru ini di Jakarta Timur, wilayah Jakarta Timur, ada sekelompok orang gitu kayak datang ke rumah-rumah atau ke pintu bilang kayak, oh saya dikirim dari RT, ibu mau nggak beli abate? Obat abate itu obat yang buat ngilangin jentik nyamuk gitu loh, yang ditaruh di air. Nah masalahnya biasanya mereka tuh ngejual dengan harga yang mahal gitu untuk ngambil keuntungan dari sana. Ngakunya udah izin, udah apa, ternyata belum. Dan biasanya tuh mereka gerombolan, mengintimidasi. Oh, apalagi yang kalau misalkan datang ke kos-kosan, nyeremin cuy, nyeremin. Jadi hati-hati ya. Rada menakutkan, soal ini bisa jadi ngarah ke tindak kriminal. Apalagi kalau misalkan dia jualan abatenya sambil jalan terus kayak abate. Sumpah gue gak pede banget sama jokes itu, sumpah. Gue malu banget. Tadi ada